بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا نعمة كثيرة وهداية وفرصة، وبكل هذه النعم نجتمع ببركة الله ورحمته أن نواصل دراستنا في كتاب وصايا الآباء للأبناء، ونرجو من الله تعالى أن يجمعنا في الخير وفي الصحة والعافية حتى ننهي هذه الدروس الأولية في الأخلاق المرضية لدى الشيخ محمد شاكر عالم اسكندري. طيب، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man salaka bi tariqihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita akan melanjutkan pada pembahasan kitab Wasaya al-Aba' lil Abna insyaallah pada al-babu al-khamis yaitu al-babu al-khamis ashar, bab yang ke-15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Ad-darsul khamis ashar, pelajaran yang ke-15, fil muru'ah wasyahama wa izzatin nafsi. Ketiga kata berikut memiliki arti yang sama, yaitu harga diri atau kemuliaan diri. Al-muru'ah, syahama, izzatin nafs, itu artinya wibawa, harga diri. Ya bunayya, wahai anakku, la khaira fil mar'i, tidak ada kebaikan fil mar'i pada seseorang, idza kana, apabila dia qalilal muru'ah, sedikit kewibawaannya, wadani al-himmah, dan rendah himmahnya, yaitu kemuliaannya, wadi'an nafsi, dan juga dia seseorang yang rendah dirinya, mubtazilan baina qaumihi, dan tercela di antara kaumnya, wa ashiratihi, dan keluarganya. Idza uhina, apabila dia dihinakan, tasaghara, dia merasa kecil, wa tadhallala, dan merasa hina. Wa idza ihtuqira, apabila dia dicaci, kana jabbanan, dia akan menjadi orang yang penakut, fi mawdi'id difa', untuk melawan, an karamati nafsihi, untuk melawan demi karamati nafsihi, demi kemuliaan dirinya. Amthalu haula ya bunayya, contoh dari golongan mereka, wahai anakku, laisu ahlan, mereka itu bukanlah keluarga. Jadi orang-orang yang seperti itu bukanlah keluarga. Lianna yatasharrafu bil intisab ila talabatil ulumid diniyah wala an yakunu min hamlati syari'atil islamiyah, yaitu bahwasanya li'an yatasharrafu, bahwasanya mereka itu terhormat, bil intisab, dengan nasab atau dengan kecondongan, dengan kenisbatan mereka, dengan hubungan mereka, ila talabatil ulumid diniyah, kepada penuntut ilmu agama. Wala an yakunu, dan tidaklah mereka itu menjadi min hamalati syari'atil islamiyah, dari golongan orang yang membawa syariat Islam itu. Jadi maksudnya mereka-mereka itu bukanlah
keluarganya orang-orang yang mulia, yang dimana orang mulia itu adalah orang yang mulia dengan kecondongan mereka terhadap keilmuan agama, dan mereka sekali-sekali tidak akan menjadi golongan orang-orang yang akan membawa tanggungan syariat Islamiyah ini. Kenapa? Orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang merasa kecil, itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai pejuang agama. Pejuang agama itu mereka yang siap menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan. Karena membawa perihal tentang agama ini tidaklah mudah. Agama ini besar, tidak akan dibawa oleh orang-orang yang kecil, tidak akan dibawa oleh orang-orang yang rendah. Begitu juga kita sebagai para penuntut ilmu, kita nggak boleh kita tidak boleh wadi'an nafs, kita nggak boleh rendah diri, kita nggak boleh dani al-himmah, nggak boleh qalila al-muru'ah. Kita hindari sifat-sifat seperti itu, merasa rendah, merasa kecil. Faya bunayya, wahai anakku, ihtafiz bi muru'atika, jagalah wibawamu, wala tada' nafsaka, dan janganlah engkau letakkan dirimu fi ghairi mawdi'iha, di selain tempatnya. Maksudnya, engkau adalah orang-orang yang mulia, janganlah engkau bersama orang-orang yang hina. Maksudnya, jangan masuk ke dalam golongan mereka seperti mereka orang-orang yang hina. Ihtaris min mukhalatatis safilah. Ihtaris, jagalah, min mukhalatati, dari keterlibatan atau berbaur, mukhalatah, bercampur, as-safilah, dengan orang-orang yang rendah. As-safilah, orang-orang yang rendah. Wa min mu'asyaratil li'am, dan mu'asyarah, berhubungan, al-li'am, dengan orang-orang yang tidak ada kebaikan dari mereka. Li'am itu lawan daripada khair, orang yang tidak memiliki kebaikan jika kita bersama mereka. Kemudian wataraffa' 'anid danaya, dan tinggikanlah dirimu dari dunia, dari hal-hal yang rendah. Wala takun 'abdan, dan janganlah engkau menjadi seorang hamba, li batnika, atas perutmu. Janganlah engkau menjadi hamba perutmu. Wala 'abdan li syahawatika, dan janganlah menjadi hamba atas syahwatmu, nafsumu. Ya bunayya, wahai anakku, al-faqru minal mal la yu'addu fi uyubir rijal. Masya Allah. Al-faqru, miskin, minal mal, dari harta, la yu'addu, tidak terhitung, fi uyubir rijal, sebagai aibnya seorang laki-laki. Yu'abul mar'u, akan tetapi merasa memiliki aib seseorang, biqillati muru'ati, dengan sedikitnya kewibawaannya. La biqillati sarwatihi, tidaklah dengan sedikit hartanya. Jadi seseorang yang miskin, harta itu bukanlah aib, tapi aib sebenarnya adalah orang yang miskin diri. Orang yang miskin diri. Wa yuhmadu an jamili fi'alihi la ala kathrati malihi. Dan seseorang yuhmadu, dipuji, disanjung, ala jamili fi'alihi, berdasarkan jamili fi'alihi, bagusnya tindakannya. La ala, tidak, sebagai kathrati malihi, tidak disebabkan karena banyak hartanya. Jadi orang-orang itu akan mulia, akan dipuji karena indah perbuatannya, bukan karena banyak hartanya. Itu hakikat kehidupan.
Tetapi orang-orang di dunia ini berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya agar menjadi mulia. Tapi saya di sini tidak mengatakan bahwasanya muslim itu tidak boleh kaya raya, wajib. Seorang muslim itu wajib kaya. Entah itu kaya diri ataupun kaya harta, sehingga dengan itu mereka bisa berbuat kebaikan lebih besar daripada orang yang tidak kaya. Begitu, jangan sampai orang muslim menjadi budak. Orang muslim harus menjadi pemimpin yang kaya tentunya. Minal muru'ah, bagian daripada kewibawaan, antasuna ma'a wajhika an dhullis su'ali radiyan bi'aishil kafafi wa bihasbika luqmatun yuqmina sulbaka fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan fil husuli 'ala syai'in min ladzatikal faniyah. Jadi ini adalah bagian daripada kemuliaan diri, yaitu kewibawaan. Apa itu antasuna? Yaitu engkau menjaga. Antasuna, engkau menjaga ma'a wajhika, air dari wajahmu, an dhullis su'al, dari hinanya meminta-minta. Jadi maksudnya jangan sampai engkau gunakan diri engkau bercapek-capek untuk menjadi hina sebagai peminta-minta. Ma'a wajhika, yaitu air wajah, dalam artian keringat. Berarti orang yang berkeringat itu orang yang sudah berusaha keras. Tapi berusaha keras ini dalam konteks ala dzullis soal. Di sini engkau harus menjaga keringat engkau jangan sampai menetes dengan kehinaan meminta-minta. Jadi jangan meminta-minta, karena meminta-minta itu menjatuhkan harga diri. Radiyan bi'aishil kafaf, dan engkau ridha dengan kehidupan yang cukup. Wa bihasbika, dan cukuplah bagi engkau luqmatun yuqmina sulbaka, yaitu beberapa suap yang mampu menegakkan tulang punggungmu. Fala taj'al li ahadin, dan jangan sampai engkau menjadikan bagi seseorang minnatan, yaitu jangan sampai engkau menjadikan seseorang itu sebagai jaminan fil husuli ala, untuk mendapatkan syai'in, sesuatu, min ladzatikal faniyah, dari kelezatan-kelezatanmu yang fana, yang sementara. Jadi maksudnya yang pertama tadi, jangan sampai kita meminta-minta, kemudian kita ridha pada kehidupan kita yang cukup, dan kita harus merasa cukup dengan suapan-suapan yang itu sekedar hanya mendirikan kembali, menegakkan kembali tulang punggung kita. Dan janganlah kita menjadikan seseorang yakni sebagai minnah, sebagai jaminan terhadap untuk mendapatkan sesuatu dari kelezatan-kelezatan dunia. Jadi maksudnya jangan bergantung kepada seseorang. Andalkan diri kita, jangan bergantung kepada seseorang. Wa minal muru'ah, dan bagian daripada wibawa diri adalah antanzura ila, engkau melihat kepada zawil hajati, kepada orang yang membutuhkan, min ikhwanika, dari saudara-saudaramu, nazratal ihtiram, dengan penglihatan mulia, wa nazratal ishfaq, dengan penglihatan belas kasih. Jadi kepada orang-orang, terutama keluarga dan teman-teman dekat kita, kita harus melihatnya dengan penglihatan hormat dan juga penglihatan belas kasih. Dalam artian
kita tidak mencaci, justru malah kita memberi. Karena apa? Al-yadul ulya khair min al-yadi as-suflah, yaitu tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah tadi di awal kita disuruh jangan sampai kita meminta-minta. Bahkan kalau ada orang yang membutuhkan, kalau kita tidak bisa memberi sekalipun, jangan meremehkan. Tapi kalaupun bisa kita memberi, berilah. Wa minal muru'ati, dan juga bagian daripada wibawa adalah idza sa'atta ahada ikhwanika, apabila engkau menolong salah seorang temanmu bisyai'in, dengan sesuatu, min malika, dari hartamu, alla taj'al, janganlah engkau menjadikan zalika, itu yaitu infak itu, sesuatu yang engkau berikan itu, wasilatan ila idlalihi wa ihtiqarihi, jangan sampai engkau menjadikan apa yang engkau berikan itu wasilatan, sebagai wasilah atau perantara, ila idlalihi, untuk menghinakannya, wa ihtiqarihi, dan untuk mencacinya. Jadi ketika kita memberi, udah kita harus memberi dengan ihtiram juga, kembali juga sama, i'ta'ul ihtiram wa i'ta'ul ishfaq. Kita memberi dengan landasan kita menghormatinya sebagai teman kita, dan juga kita mengasihinya sebagai teman kita. Bukan kita memberi untuk menjatuhkan diri dia, untuk menghina, mencaci dia. Naudzubillah min dzalika. Ya bunayya, wahai anakku, minasy-syahamah, dan bagian daripada syahamah tadi sama, anta'fuwa, engkau memaafkan, amman zalamaka, terhadap orang yang menzalimimu, wa anta qadir, sedangkan engkau mampu, ala lintiqami minhi, sedangkan engkau mampu membalasnya. Jadi itu syahamah. Syahamah itu ya bentuk kita menjaga diri juga, tetapi dengan cara murah hati. Kita memaafkan seseorang padahal kita mampu untuk membalasnya. Itu syahamah. Definisi daripada syahamah. Jadi kita bedakan. Kalau tadi kan kita definisikan sama, sekarang kita dapat detailnya, bahwasanya al-muru'ah itu tadi kemuliaan diri yang kita dapatkan dengan kita memuliakan orang lain. Kemudian juga asy-syahamah itu kemuliaan diri dengan cara kita tidak membalas seseorang. Wa tuhsin ila man sa'a ilaika, man asa'a ilaika, dan kau tuhsin, berbuat baik, ila man, kepada seseorang yang asa'a ilaika, berbuat buruk kepada engkau. Jadi engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau. Wa anta aqwa minhu, sedangkan engkau lebih kuat daripada dia, alal isa'ah, untuk berbuat buruk. Jadi sebenarnya engkau mampu lebih kuat lagi dalam membalas keburukannya, tapi engkau lebih memilih untuk berbuat baik kepada dia. Wa minasy-syahamah, dan bagian daripada syahamah, antaqula kalimatal haqqi, engkau berkata kata yang bagus, kata-kata yang benar, walau ala nafsika, walaupun berkaitan tentang dirimu, harus berkata dengan yang benar. Wa minasy-syahamah, dan bagian daripada syahamah juga, alla tudirra akhaka, engkau tidak boleh berbuat buruk kepada saudaramu, litanfa'a nafsaka, untuk memberikan manfaat terhadap dirimu. Jadi jangan sampai kita mencelakai orang lain untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Wa minasy-syahamah, bagian daripada syahamah juga, antuhafidha, engkau menjaga, ala karamatika, terhadap kemuliaanmu, wa in kunta faqiran mu'diman, sedangkan engkau adalah orang yang fakir dan juga tidak memiliki apa-apa. Jadi walaupun kita dalam keadaan fakir mu'dim, kita miskin, tidak memiliki apa-apa, jangan sampai kita menjatuhkan kemuliaan kita. Dengan apa? Jangan sampai kita meminta-minta, begitu. Ya bunayya, wahai anakku, man lam yakun azizan, barang siapa yang tidak menjadi mulia, fi nafsihi, terhadap dirinya, la yastafidu bil mal, dia tidak
mengambil faedah dari harta, wala bi ghairihi izzan, dan juga tidak mendapatkan faedah dari selain harta terkait masalah tentang izzan, kemuliaan. Izzun nafsi, kemuliaan diri, afdal wa asyraf, lebih utama dan lebih mulia, minal izzi bil mal, daripada mulia dengan harta. Jadi mulia dengan diri sendiri itu lebih bagus, lebih mulia daripada mulia dengan harta. Maksudnya kita terus menaikkan value dalam diri kita, menaikkan nilai daripada diri kita, ketimbang kita dikenal sebagai orang yang kaya kemudian orang-orang memuliakan kita. Bukan, lebih baik kita menjadi mulia karena kita sendiri, bukan karena harta kita, daripada kita mulia karena kita memiliki harta. Kenapa begitu teman-teman semuanya rahimakumullah? Boleh jadi tatkala orang-orang semua menghormati kita, tatkala kita dalam keadaan berada, dalam keadaan kaya, tidak ada yang menjamin bahwasanya orang-orang itu akan bersama kita tatkala kita sudah jatuh miskin. Tetapi apabila orang-orang hormat kepada kita karena diri kita murni, karena value yang kita punya, maka bisa dijamin tatkala kita miskin, apapun kondisi kita, orang-orang tetap akan bersama dengan kita. Karena apa? Karena mereka memuliakan kita karena diri kita, bukan karena apa yang kita miliki. Begitu maksudnya. Famin izzatin nafsi, dan bagian daripada mulia diri, anta tajammal bainan nas, engkau berindah-indah di antara manusia, wa in kunta faqiran, walaupun engkau dalam keadaan miskin. Maksudnya kita selalu memakai pakaian yang baik, yang layak dilihat, walaupun pada hakikatnya kita tidak memiliki uang. Jangan sampai kita tidak menjaga keindahan daripada diri kita. Wa min izzatin nafsi, dan bagian daripada izzatun nafsi, alla tabuha bihtiyajika li ahadin mahma kanat manzilatuhu indaka. Engkau tidak boleh memperlihatkan terhadap kebutuhan engkau kepada orang lain, mahma kanat manzilatuhu indaka, walau sekalipun dia itu kedudukannya dekat denganmu, atau maksudnya dia itu orang terdekatmu. Jadi Allah tabuha, engkau tidak boleh memperlihatkan kebutuhanmu kepada seseorang walaupun engkau dekat dengannya. Misalnya kita lagi keadaan miskin, kemudian kita meminta-minta kepada dia, saya butuh ini, walaupun dia orang terdekat sekalipun, karena itu menjatuhkan harga diri. Wa min izzatin nafsi, dan juga bagian daripada izzatun nafsi, an tasbirah, engkau bersabar, ala madadil aish sabral kiram, terhadap susahnya kehidupan ini, terhadap rintangan kehidupan ini, perihnya kehidupan ini, sabrul kiram, dengan kesabaran orang-orang yang mulia. Wa alla tarfa hajataka, engkau enggak boleh mengangkat kebutuhanmu ila ghairi maulaka, selain kepada Tuhanmu. Jadi enggak boleh kita mengangkat apapun kebutuhan kita kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, min izzatin nafsi, bagian daripada kemuliaan diri, wa minal muru'ah, dan bagian daripada harga diri, wa minasyahamah, dan juga bagian daripada kemuliaan, alla tahtamila ad-dayma wal idhlala li nafsika. Engkau tidak boleh memiliki, engkau tidak boleh tahtamil, tidak boleh membebani diri engkau ad-daim, dengan kezaliman atau keburukan, wal idlal, dan juga engkau tidak boleh membebani diri engkau dengan cacian, dengan sesuatu yang tidak terpuji, tercela, idlal.
Jadi alla tahtamil ad-dhaim wal idlal li nafsika. Engkau tidak boleh membebani diri engkau dengan sesuatu yang rendah, dengan sesuatu yang tercela. Wala li ahadin min ikhwanika, dan engkau juga tidak boleh membebani seseorang dengan keburukan jelekmu. Wala li ahadin min abna'i millatika, dan juga engkau tidak boleh membebani keburukan kejelekan kepada abna' millatika, anak-anak daripada agamamu, maksudnya orang-orang muslimin lainnya. Wala li watanika, dan juga orang-orang yang satu negara, satu negeri, satu keluarga negaraan denganmu, alladzi min tinatihi khuliqta, yang dimana dari tanah negeri tersebut itulah khuliqta, engkau diciptakan. Wa tahta samaihi, dan di bawah langitnya itulah tarabbaita, engkau terdidik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-mu'minu lil mu'min, seseorang muslim bagi orang muslim lainnya, orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya, kal bunyani, seperti suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguati. Jadi maksudnya jangan sampai kita saling mencela, saling menjatuhkan antara teman-teman, saudara-saudara, keluarga, atau bahkan orang muslim lainnya, atau bahkan satu negeri sekalipun. Jangan sampai kita saling menjatuhkan. Marilah kita bersaing dengan saling meninggikan diri, saling menunjukkan kualitas diri. Itu yang harus kita lakukan, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Begitulah nasihat daripada kitab Wasayal Aba lil Abna. Kita lanjutkan ad-darsus sadis ashar, pelajaran ke-16. Fil ghibati wan namimati wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal ghurur, yaitu pembahasan tentang gibah, kemudian namimah, adu domba, kemudian wal hiqd, yaitu haqad, hasud, iri, wal hasad, yaitu sifat hasad, wal kibir, yaitu sombong, wal ghurur, yaitu angkuh, sifat angkuh. Jadi banyak pembahasan di sini. Ya bunayya, wahai anakku, minal akhlaqidz dzamimah, bagian daripada akhlak yang tercela, antadzkura, engkau menyebut-nyebutkan akhaka, saudara engkau, fi ghaibatihi, pada saat dia tidak ada. Jadi bagian daripada akhlak yang buruk adalah engkau menyebut temanmu pada saat dia yang tidak ada. Maksudnya membicarakan temanmu, tatahaddath anhu fi ghaibatihi bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak suka, an yasma'ahu, apabila mendengarnya, biudhunihi, dengan telinganya. Jadi kita membicarakan seseorang yang apabila seandainya orang itu ada di depan kita, dia tidak suka, tapi pada saat kondisi itu dia tidak ada. Nah, itu namanya ghibah. Ya bunayya, wahai anakku, likulli insanin aib, setiap manusia itu memiliki aib. Fakama la tuhibbu dzikra uyubika fi ghibatika, sebagaimana la tuhibbu, engkau tidak suka, dzikra uyubika, disebutkannya aib-aib engkau, fi ghibatika, pada saat engkau tidak ada. Yajibu antasuna lisanaka, maka wajib engkau menjaga lisanmu, lidahmu, an uyubin nas, dari menyebutkan aib-aib manusia, fi ghibatihim, pada saat mereka tidak ada. Fajtani bil ghibah, maka jauhkanlah dari dirimu gibah, ya bunai, wahai anakku. Wajtanib nadhirataha fil khubuthi, maka jagalah dirimu untuk melihat haib-haib tersebut dalam keadaan jelek. Wahia an-namimah, yaitu namimah, adu domba. Fala tas'a bil fasad, janganlah engkau berusaha dalam keburukan, fasad, dalam kehancuran, bainan nas, di antara manusia. Wala taqul li ahadi ikhwanika, janganlah engkau mengatakan kepada salah seorang dari temanmu,
inna fulanan qala fika kadza, sesungguhnya fulan mengatakan terhadapmu seperti ini, wa kadza, seperti ini, wa fulanan ramaka bikadza, kemudian fulan mengatakan kepada engkau seperti ini. Ya bunayya, wahai anakku, al-ghiba wan namimah, gibah dan juga adu domba, min akhlaqil adniya, merupakan akhlaknya orang-orang yang rendah, wa akhlaqil li'am, dan juga akhlaknya orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya. La min akhlaqi tullabil ulumid diniyah, bukan bagian daripada akhlak penuntut ilmu agama. Fala tudannis nafsaka bihadhihi al-akhlaqidh dhamimah, maka jangan kau kotori diri engkau dengan akhlak-akhlak yang jelek ini, akhlak-akhlak yang tercela ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah untuk berprasangka, inna ba'dadh-dhann itsm, karena sebagian daripada prasangka itu terdapat keburukan, dosa di dalamnya. Wala tajassasu, dan janganlah engkau saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah yaghtab, jangan sampai sebagian daripada kalian itu saling mengumpat, saling mengucapkan sesuatu yang jelek. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian suka an yakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah meninggal, fakarihtumuhu, maka tentunya kalian itu akan tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ya bunayya, wahai anakku, la yastafidul hasudu min hasadihi, orang yang hasad, dengki, itu tidak akan mendapati faedah dari kedengkiannya, illa al-adawa wal baghdha, kecuali permusuhan dan kemarahan. Innaka idza hasadta, sesungguhnya engkau apabila engkau hasud, akhaka, kepada saudaramu, abghadaka wa adaka, dia niscaya akan marah kepadamu dan dia akan memusuhimu. Wa abghadaka li hadzal khuluq adz-dzamim, dia akan marah terhadap dirimu, terhadap buruknya akhlak ini. Kullu man arafaka, setiap orang yang mengenalmu, fada'il hasad ya bunayya, maka jagalah dirimu dari sifat hasad, wahai anakku. Wada'il hiqd, dan jauhilah dengki, iri, ala ikhwanika, terhadap teman-temanmu, wa 'alan nas kafadan, terhadap seluruh manusia. Wala tudmir li ahadin su'an, dan jangan sampai engkau, wahai anakku, wala tudmir, jangan sampai engkau berbuat, menyimpan li ahadin, terhadap seseorang, su'an, keburukan. Maksudnya menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa keburukan. Wa idza asaa ilaika, apabila seseorang berbuat buruk kepadamu, insanun, thumma atadhara faqabil ma'dziratahu, kemudian dia i'tadhara, meminta maaf, faqabil, maka terimalah ma'dziratahu, maafnya, bil qabul, dengan rasa penuh penerimaan. Wamhu min qalbika, dan hapuslah dari hatimu, hubbal lintiqam minhu, yaitu rasa ingin untuk membalas. Ya bunayya, wahai anakku, kun salimas sadri, jadilah orang yang bagus hatinya, min hubbil adza, kun salimas sadri, jadilah orang yang selamat hatinya, min hubbil adza, dari kecintaan terhadap keburukan. Wa yatawaddad ilaika an-nas wa yuhibbuka, sehingga orang-orang akan yatawaddad, kasih sayang kepadamu, wa yuhibbuka, dan akan mencintaimu. Ya bunayya, wahai anakku, al-hiqdu wal hasad, iri dengki itu khuluqani khabithan, yaitu
dua akhlak yang jelek. La yadurrani illa sahibahuma, tidak akan memberikan kemudaratan kecuali kepada orang yang iri dengki itu. Jadi iri dengki kita tidak akan membuat orang lain berubah, tidak akan membuat orang lain celaka, tapi yang mendapati kecelakaan itu adalah diri kita. Mendapatkan celaka itu diri kita, bukan orang yang kita dengki dan irikan. Falal hasadu yanqulu ilaika ni'mata man hasadtahu. Falal hasad, tidaklah hasad itu yang memindahkan ilaika kepada engkau kenikmatan ni'mata man hasadtahu, kenikmatan orang yang engkau hasati. Jadi hasad itu tidak akan memindahkan kenikmatan orang yang engkau iri. Misalnya si fulan punya mobil, kita iri, nggak akan memindahkan kepemilikan mobil itu kepada kita. Justru malahan kita sendiri yang akan merasakan panas sendiri. Jadi nggak ada gunanya untuk hasad. Walal hiqdu, dan dengki, bidorin, terhadap keburukan, man admarta lahu asu, yang dimana engkau sembunyikan terhadap dirinya sebuah keburukan. Illa an yasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Walakinnaka, akan tetapi engkau, wahai anakku, idza kunta hasudan haqudan, apabila engkau menjadi orang yang iri dengki, yakadu yaltahibu qalbuka minal ghaidhi laylaka wa naharaka, maka yakadu yaltahibu qalbuka, maka hampir, yaltahibu, menyala, qalbuka, hati engkau, minal ghaidhi, karena amarah, lailaka wa naharaka, siang dan malammu. Jadi maksudnya apabila engkau menjadi orang yang hakad, yaitu orang yang iri dengki, maka hampir hari-harimu, siang dan malam itu terisi dengan hati yang penuh menyala karena tadi al-ghaidhi, karena amarah terhadap kenikmatan orang lain. Jadi hati kita saja yang menyala terus karena amarah tadi, ghaidh, amarah. Ya bunayya, wahai anakku, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau nikmat, fashkurhu, maka syukurilah, wala tatakabbar 'ala khalqihi, dan jangan sampai engkau sombong terhadap terjadinya kenikmatan itu. Fa innal ladzi wahabaka, sesungguhnya yang memberikan engkau hadhihi ni'mah, kenikmatan ini, qadirun ala salbiha, mampu untuk menariknya kembali, minka, dari engkau. Wa innal ladzi harama ghairaka, dan sesungguhnya sesungguhnya yang mengharamkan dari orang lain terhadap kenikmatan tersebut, artinya sesungguhnya zat yang tidak memberikan kenikmatan itu kepada orang lain, qadirun, mampu, ala i'ta'ihi, mampu untuk memberikannya, dhi'fa ma a'taka, lebih berkali-kali lipat dari apa yang diberikan kepada engkau. Jadi maksudnya apabila kita diberikan nikmat, maka syukuri, karena sesungguhnya yang memberikan kita nikmat itu mampu menarik kembali. Dan juga yang tidak, zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan itu kepada orang lain, sesungguhnya mampu memberikan kepada orang lain lebih daripada apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Fala tata'arrad li ghadabillahi ta'ala, jangan sampai engkau melawan terhadap kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bitakabbur, dengan sifat sombong, ala khalqihi, terhadap makhluknya. Fa innallaha la yuhibbu al-mutakabbirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya bunayya, wahai anakku, la yahmilannaka al-ghurur, jangan sampai
sifat angkuh itu membawa engkau bima a'takallah ala nisyani ubudiyatika, terhadap apa yang Allah telah berikan kepadamu, yaitu menimbulkan apa? Nisyani ubudiyatika, melupakan kehambaanmu, limaulaka, terhadap Tuhanmu. Jangan sampai sifat angkuh itu terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu membuat engkau lupa terhadap kehambaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Maula Tuhanmu. Wa annaka wahidun, bahwasanya engkau itu salah satu min makhluqatihi, daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La fadla laka ala ahadin minhum, sesungguhnya engkau tidak memiliki keutamaan apapun dari mereka. Indallah, di sisi Allah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi dengan banyak harta itu tidak mungkin. Jangan sampai engkau merasa angkuh dengan harta yang kau miliki. Sesungguhnya kita dibedakan itu hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan sesungguhnya aku telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalian indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha teliti. Barakallahu fikum ala hadha tasjil. Insyaallah arju minkum an tastafidu bihadha at-tasjil al-jamil. Law kana tawilan, lakin bibarakatillahi wa bijuhdikum insyaallah tanaluna al-husul at-tayyib والنعمة للعلوم الشرعية بواسطة هذا التسجيل من كلام هذا. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نستقبلكم في يوم الجمعة إن شاء الله في الدرس السابع عشر, di pelajaran yang ke-17 insyaallah pada hari Jumat. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.